Kamera CCTV yang punya 4 lensa, kenalin Imo Cruiser Pano Z. Tapi sebelum kita bahas, intro dulu. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Jadi hari yang sangat spesial ini kita kedatangan salah satu kamera seri terbaru dari Imo Family, yaitu Imo Cruiser Pano Z 13 megapiksel. Ini bukan CCTV biasa, karena CCTV ini udah punya 4 lensa. 4 lensa ini ngedukung panorama 360 derajat dan zoom detail dalam satu tampilan. Yang menarik, kamera ini ngeklaim bisa ngegantiin beberapa kamera dalam satu device ini aja. Hari ini kita bakalan ngebahas secara lengkap nih dari Imo Cruiser Pano Z ini, mulai dari packagingnya, mulai dari bentuk kameranya, hingga fitur-fitur apa aja yang udah dibawa sama si Imo Cruiser Pano Z ini. Pertama, packaging. Kalau kita lihat dari packagingnya, kamera ini datang dengan box yang khas Imo banget, oranye dan warna putih. Di depannya ada tulisan Zoom Quadruple Lens Wi-Fi Outdoor Smart Camera. Terus ada juga penjelasan tentang fitur-fiturnya, kayak atau spek apa aja yang dibawa sama si Cruiser Pano Z ini. Kayak quadruple lens panoramic zoom, terus ada dual band Wi-Fi 6, terus ada human or vehicle detection. Kalau kita lihat di bagian samping ada juga fitur tambahan kayak dual SD card, ada AR mode, ada penyimpanan juga bisa pakai micro SD card, NVR, dan cloud storage. Nah, itu dia tadi fitur yang ada di boxnya, tapi itu belum kita bahas tuntas karena sebelum kita bahas tuntas fitur-fitur tadi, kita akan unboxing dulu. Nah, kita langsung buka aja dari boxnya. Nah, sebelum kita ke bintang utamanya, kita akan lihat dapat apa aja dari dalam pembeliannya. Di sini udah ada kabel powernya. Juga ada beberapa skrup. Itu aja, dan beberapa kitab sucinya. Adalah kitab suci yang didapatkan. Terus ada kartu garansi juga, kartu garansi selama 2 tahun. Nah, kita langsung aja keluarin si bintang utamanya. Ini adalah bentuk dari Imo Cruiser Pano Z 13 megapiksel. Desainnya kita bisa lihat sangat futuristik dengan warna khas Imo yang putih hitam, kesan minimalis dan profesionalnya dapat banget. Selanjutnya di depan juga kita udah bisa ngelihat 4 lensanya, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah, kiri dan kanan. Nah, di sini juga ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 8 spotlight yang diberikan Imo untuk si Cruiser Pano Z ini. Nah, kalau kita lihat pada bagian bawah juga udah ada tombol reset dan tempat dual SD card tadi. Sebelum itu kita bakalan lihat fitur-fitur apa aja yang udah tersedia dalam si Imo Cruiser Pano Z ini. Kalau kita ngelihat si Cruiser Pano Z ini udah ada lensa panoramanya. Di Imo Cruiser Pano Z ini terdapat 2 lensa fix yang menyatukan gambar menjadi panorama luas. Dan ada juga lensa PT atau pan and tilt akan fokus ke detail-detail objek tertentu. Jadi konsepnya adalah satu kamera, 2 fungsi, wide view dan detail. Material beli dari Imo Cruiser Pano Z ini udah IP66 waterproof. Jadi kamera ini aman banget untuk penggunaan outdoor karena tahan dari segala cuaca. Cruiser Pano Z ini merupakan salah satu kamera panorama flagship terbaru dari Imo. Dengan 2 lensa 4 megapikselnya ngasilin tampilan gambar 360 derajat. Sementara si lensa PT atau pan and tiltnya hadir dengan 5 megapiksel dan 12 kali zoom. Jadi gambar yang dihasilkan bisa lebih detail. Kalau kamu menggunakan kamera Cruiser Pano Z ini, kamu bisa melihat area secara luas dan bisa membaca wajah dan plat nomor hingga 30 meter.
Artinya kamera ini bisa ngegantiin 1-4 kamera sekaligus. Selanjutnya kita masuk ke dalam fitur Multi Lens Co-Detection dan Tap to Track. Jadi fitur ini memungkinkan untuk kerjasama si fitur panoramanya dan fitur pan and tiltnya. Saat objek masuk ke dalam area panorama, lensa PT-nya atau pan and tiltnya tadi akan langsung fokus dan mengikuti objek tersebut. Bahkan ketika objek keluar dari panoramanya, lensa PT tetap bisa melanjutkan trackingnya untuk menutupi blind spot. Selain itu juga ada fitur tap to track tadi. Jadi kalian guys bisa tap di layar objek mana yang kalian mau tracking. Jadi kamera akan langsung mengarah ke titik yang kalian tap tadi. Jadi monitoring terasa jauh lebih responsif dan tentu aja lebih presisi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur Smart Tracking. Fitur ini sangat-sangat berguna guys untuk penggunaan di area yang sangat luas. Jadi basically ini adalah fitur yang memungkinkan kamera untuk melakukan patroli secara otomatis, baik secara 360 derajat atau area-area tertentu yang udah kalian set. Dan caranya cukup gampang, kalian tinggal download aplikasi Imo di Play Store atau App Store. Dan cara untuk ngeset ini sangat mudah karena kalian tinggal download aja aplikasinya di smartphone kalian. Download aja aplikasi Imo. Setelah itu kalian bisa ngeset nih area mana aja yang akan dijadikan area patroli oleh si Cruiser Pano Z ini. Jadi nanti di sana kalian bakalan ngeset nih, misalnya area kanan 1, area tengah ini 2, area kiri ini 3. Jadi kamera akan terus berpatroli nih sesuai area yang udah kalian setting tadi. Jadi kamera ini cocok banget nih untuk penggunaan di area-area yang luas kayak gudang atau parkiran mungkin, atau area-area project lainnya. Selanjutnya ada 12 kali zoom dan smart tracking. Kamera ini udah hadir dengan lensa yang support 12 kali zoom dan ada tentunya smart trackingnya. Jadi kalau ada objek bergerak nih, kamera akan tetap fokus nge-track si objek itu atau si orang itu dan selalu menjaga orangnya tetap berada di dalam frame. Jadi ini sangat ngebantu banget untuk monitoring secara real time guys. Selanjutnya ada ProGrade dan Wi-Fi 6. Udah hadir dengan ProGrade PoA yang artinya dalam satu kabel ini bisa mengalirkan daya atau power dan data sekaligus. Kamera ini juga udah hadir dengan PoA 802.3AT. Selain itu, yang spesialnya kamera ini juga bisa terkoneksi dengan Wi-Fi 6. Jadi jaringan yang dihasilkan bisa jauh lebih stabil dan jauh lebih cepat. Gimana? Udah tertarik belum guys dengan fitur-fitur yang luar biasa yang dihadirkan oleh si Cruiser Pano Z 13 megapiksel ini? Tapi belum sampai situ aja, karena ada fitur selanjutnya yaitu Full Color Night Vision dan Active Deterrence. Jadi di malam hari kamera si Cruiser Pano Z ini mampu menghasilkan gambar yang tetap full color hingga 56 meter. Dan di kamera ini udah ada beberapa mode pengambilan gambar seperti mode infrared, mode color, dan mode smart mode. Selain itu, kamera ini juga udah dilengkapi dengan spotlight dan sirene yang dapat berbunyi hingga 120 dB. Jadi kalau ada maling, siap-siap deh bakalan kabur dengan suaranya yang kuat banget. Selanjutnya ada fitur storage, dual SD card, dan AOR mode. Kalau kita lihat tadi bagian bawahnya di sini ada tempat reset dan ada dual slot SD card up to 1 terabyte. Dan kalian juga bisa ngegunain SD card sebelumnya. Kenapa? Karena dual SD card ini bebas aja guys. Kalian mau pakai
SD card ukuran yang berapa. Kalau kalian pakai 2 SD card yang 512 GB, jadi penyimpanan kalian bisa sampai 1 TB. Cruiser Pano Z ini udah ada fitur EOR modenya, dimana fitur ini bisa nge-save hingga 80% penyimpanan. Dengan fitur EOR mode ini, kalau sedang tidak ada objek di depan kameranya atau kamera tidak menangkap objek saat merekam, maka kamera hanya merekam dengan frame rendah, dan saat ada kejadian langsung bisa langsung full recording. Cruiser Pano Z ini tetap hadir dengan fitur-fitur sebelumnya yang udah ada di IMO, kayak AI human dan vehicle detection, terus ada two-way audio, ada privacy mode dan alarm schedule. Jadi dari segi fitur, kamera Cruiser Pano Z 13 megapiksel ini memang benar-benar lengkap. Kita sampai juga nih di sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kamera Cruiser Pano Z ini adalah kamera all-in-one untuk monitoring area luas. Dengan kombinasi panorama, zoom, tracking, dan pro grade POA-nya, ngebuat kamera ini bisa menggantikan beberapa kamera sekaligus. Jadi cocok banget untuk penggunaan di rumah, di toko, atau di parkiran, maupun di area-area proyek lainnya. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita soal kamera seri terbaru dari IMO Family ini. Gimana? Udah pada tertarik belum untuk langsung check out dan beli kameranya? Oh iya, kalian bisa juga ngedapetin kamera ini karena kamera ini tersedia di PT Megatama Sukurindo Abadi. Langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Oh iya guys, buat kalian yang tertarik dengan konten-konten kayak gini, kalian bisa rekomen nih, mau CCTV apa yang kita bakal review di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.